Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa husnil ila musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa man bi wa li ikhwanihi wa li jami'i masyayikhina wa ulamaina wa ummahatina wa liman istama'ana hadha syai'u lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan, ada yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu minhu hayyula wa minhu suratun wa hadha bihasbi haliha fi dhatiha wa idhafatu ba'diha ila ba'din. Wa yuqalu minhu kainun wa fasidun wa minhu ghairu kainin wa la fasidin. Wa hadhihi al-qismatu bihasbi haliha fima yaqbalu min at-ta'thiri wa la yaqbalu. Wa yuqalu minhu sarmada wa minhu hadithun wa hadha bihasbi imtidadi wujudiha fi zamani. Wa yuqalu minhu mahsusun wa minhu ma'qulun wa hadha bihasbi haliha 'inda al-idraki. Wa minhu awwalun wa huwa as-shakhsu wa minhu thanin wa huwa al-ajnasu wal anwa'u. Wa hadhihi al-qismatu bihasbi aqyadina fi babil umumi wal khususi. Wa hadha sinfu huwa alladhi al-wahidu minhu bil adadi qabilun lil mutaddadi bitaghayyurihi fi dhati ala anna fi hadha sinfi syakkan wa huwa hal ashasu al-ulwiyatu ani al-aflaka wal kawakiban hal yasbaqu 'alayha ar-rasmu am la. Fa inna minan nasi man ra'a anna hadha rasma mustamilun ala jami'al jawahiri as-shakhsiyati wa minhum man qala annahu yakhussu al-jawahiru as-shakhsiyatu murakkabatu minal madati wa surati allati tahtal kauni wal fasadi. Oke. Dan dikatakan tentang jauhar, minhu sebagian dari jauhar ya hayula berupa hayula, wa minhu dan sebagian dari jauhar suratun berupa bentuk. Wahada hal ini itu didasarkan pada keadaan jawahir fi dzatiha di dalam zatnya, wa idhafati ba'diha dan sandaran sebagian jawahir ila ba'din pada sebagian yang lain. Wa yuqalu minhu kainun wa fasidun dan dikatakan tentang jauhar minhu sebagian dari jauhar kainun berupa kualitas, fasidun dan kerusakan yang merusak. Wa minhu ghairu kainin dan sebagian dari jauhar tidak memiliki kualitas wala fasidun tidak merusak. Wa hadhil qismatu pembagian ini bihasbi haliha itu didasarkan dengan keadaan jawahir bima yaqbalu min at-ta'thiri di dalam perkara yang menerima hal yang mempengaruhi wala yaqbalu dan tidak menerima pengaruh. Wa yuqalu minhu sarmada wa minhu hadithun dan dikatakan tentang jauhar minhu sebagian dari jauhar sarmadan kekal wa minhu dan sebagian dari jauhar hadithun itu baru. Wa hadha bihasbi imtidad wujudiha hal ini itu didasarkan pada panjang eksistensinya jawahir di zaman di dalam zaman. Wa yuqalu minhu mahsusun wa minhu ma'qulun dan dikatakan minhu sebagian dari jawahar mahsusun itu berupa empiris dan minhu sebagiannya ma'qulun itu berupa rasionalitas. Wa hadha bihasbi haliha hal ini itu didasarkan pada keadaan jawahir 'indal idraki ketika memperolehnya. Wa minhu awalun wa huwa as-shakhs dan sebagian dari jauhar itu merupakan yang pertama
yaitu asyakhs seseorang. Jadi bukan syakhs ya, tapi syakhs itu ya sesuatu yang apa namanya, umum banget itu, melebihi ajnas. Kalau ajnas itu jenis, misalnya jenis manusia makhluk berkaki dua itu termasuk manusia. Apakah itu juga apa gitu, itu jenis lah. Di atas jenis itu ada askhas, ya makhluk hidup bisa juga begitu. Yaitu makhluk hidup, minhu dan bagian dari jauhar. Saat ini itu yang kedua, bahwa ada jenasu, yaitu beberapa jenis, walang wa'u dan beberapa macam. Wahadil kismatu, bagian ini itu didasarkan pada kebiasaannya kami di dalam bab keumuman dan kekhususan. Wahada sinfu, macam ini, waladhi al-wahidu minhu bil adadi, itu adalah sesuatu yang pertama dari alladhi bil adadi, secara bilangan. Qabilun, yang menerima bil mutadati, pada keberbedaan, ditaghayyurihi, dengan berubahnya alladhi bidati, di dalam zatnya alladhi. Ala anna fi hadzal sinfi, atas sesungguhnya di dalam macam ini, syakan ada keraguan, bahwa hal asyakhs wal ulwiyatu, keraguannya itu apakah merupakan makhluk hidup yang luhur, ashas yang luhur. Ini maksud saya al-akhlaq, berarti lebih luas makhluk hidup lagi ya. Ini al-akhlaq, yaitu cakrawala wal kawakibat dan bintang-bintang. Falyastaku alaiha rasmu am, apakah dibenarkan alaiha atas ashas rasmu penggambaran amla atau tidak. Fa'inna minan nasi, maka sesungguhnya sebagian dari manusia, ada orang yang berpandangan bahwa sesungguhnya gambaran ini itu mencakup atas keseluruhan jauhar asyakhsiyah, jauhar yang syakhsiyah. Wa minhum, dan sebagian dari manusia, ada orang yang mengatakan bahwa kekhususan jawahir syakhsiyah yang tersusun minal madati, dari materi, itu dari materi, wasurati, dan bentuk, alati tahtal kauni, yang mana di bawah level kualitas, wal fasadi, dan kerusakan. Oke, ya. Jadi sejak kemarin kita berbicara tentang konsep jauhar, tetapi saya seharian tidak mentolak ini ya, jadi saya zoom dan apa lagi ya, ngurusin yang lainnya. Oke, jadi intinya begini. Jadi pertama, dari segi pembacaan strukturnya sudah jelas, sebenarnya agak mudah ya, tidak dari atas tadi tetapi dari yang agak bawah kemarin, yaitu wahwa al-qail al-jauharu huwa alladhi laysa fi ma'an, al-jauhar huwa alladhi laysa fi mawdu'in wa hadha sinfu yanqasimu aqsaman bihasbi ma'aniha bima'ani ahwaliha fil mawjud. Mulai dari sini sebenarnya pemahamannya, bahwa anggap saja jauhar ini kita bahasakan sebagai atom ya, atom, bahwa atom yang tidak terspesifikasi dalam objek tertentu. Kenapa saya katakan atom tidak terspesifikasi dalam objek tertentu? Kalau atom terspesifikasi dalam objek tertentu, berarti dalam maudhu. Kalau sudah dalam maudhu kan akan nampak sekali posisinya dalam konteks bahwa dia itu maujud, bahwa dia itu hadis, dan seterusnya. Nah, tapi dia huwaladzi laisa fi maudhu,
Itu jadi atom yang kita gambarkan, kita konsepsikan tidak dalam ruang objek. Gitu loh. Apakah kita ada Pak atom yang di luar konsep objek, di luar konteks objek? Saya jawab minimal ada dalam konsep. Meskipun tentu di dalam konteks realitas susah sekali untuk mengidentifikasi atom yang tidak menempel pada objek, kan begitu, minimal dalam konsep. Nah, ketika kita bicara konsep atom dalam konteks konsep atom, dalam konteks konsep, maka kita akan melihat atom dalam konteks konsep itu dalam berbagai sisi perspektif, gitu, dalam berbagai sudut pandang. Nah, kenapa kita harus melihat atom ini dalam berbagai sudut pandang? Saya kira boleh dalam konteks dua alasan. Yang pertama, melakukan verifikasi atau falsifikasi. Verifikasi itu menjelimeti, melototi sebuah objek, kemudian yang benar itu yang mana. Itu verifikasi. Atau kita falsifikasi, memelototi sebuah objek atau konsep, tetapi yang keliru itu yang mana? Yang keliru yang mana? Itu falsifikasi. Untuk melahirkan konsep yang paling utuh. Begitu. Jadi kenapa konsep atom itu kita lihat dari berbagai sudut pandang? Untuk mencari sebuah identitas atom yang lebih orisinil, yang lebih ori, begitulah gampangannya begitu. Yang lepas dari hal-hal yang tidak ori lah begitu. Jadi misalnya contoh begini. Ketika kita melihat atom, maka kita lihat dari eksistensinya. Ketika lihat dari eksistensinya, maka di situ ada basit, ada murakkab. Jadi eksistensi itu struktur dari atom itu. Nah, kalau ini atom ini terstruktur dari segi eksistensinya, maka nyuwun sewu yang struktur ini itu kayaknya bisa akan jatuh pada kerusakan, jatuh pada fasad. Nah, ketika jatuh pada fasad ini mendapatkan identitas sebagai hadis, ya enggak? Loh, kalau sudah hadis, maka ini baru ini makhluk ini. Loh, gitu loh. Sampai ke sana gitu loh. Jadi konsep atom dilihat dari perspektif eksistens, maka nanti akan mendapatkan basit, murakkab. Begitu. Oke. Ini kemudian kita lihat dari bukan eksistennya, tetapi esensnya. Kalau esensnya itu hayula atau surah. Jadi ketika kita melihat itu esensnya, maka hayula atau surah yang keadaan hayula dan surah di dalam jauhar ini menempel kepada satu dengan yang lain. Jadi misalnya ada semacam rangkaian mata rantai gen ataupun DNA yang ada di dalam jauhar itu. Mata rantai DNA dalam jauhar itu menunjukkan dimensi hayula dan surahnya. Begitu. Itu ini. Nah, oke. Jadi tetapi di sisi yang lain wahadil qismatu biwujudi tabi'i. Gitu ya. Jadi wa yuqalu minhu hayula surah wa hadza bi khisbati haliha fi dzatiha wa idhofati ba'diha ba'dan. Gitu. Jadi ketika dia seperti DNA yang menyambung dengan yang lain, maka di dalam jauhar itu ada hayula, ada surah. Gitu.
Saya keliru yang tadi. Kemudian ketika ini jauhar ini kita lihat dari ini rusak, ini enggak rusak. Ini fasid, ini kain. Itu gitu aja. Kain itu misalnya tetap aja gitu, yang satu dimensi rusak. Dengan apa Pak melihat semua ini? Ini verifikasi posibilitas yang harus kita tembakkan ke dalam jauhar agar kita menemukan jauharul jauhar gitu loh, atau jauharul jawahir gitu loh. Jadi kita tembak terus dia, mana kain mana fasid. Kalau mana kain mana fasid, berarti kita melihat jauhar dalam perspektif yakbalut taksir, begitu, wala yakbal. Kita tembak lagi dia, ini kekal, ini hadis. Nah, ini kekal, ini hadis. Ternyata kekekalan iya kita lihat dari perspektif zaman. Dalam arti zaman itu times, dalam arti time itu ya limited gitu loh. Meskipun itu abadi gitu. Kalau kita katakan abadi tapi dalam konteks times, in our times, itu berarti menjadi sebenarnya ya tidak sarmadan lagi. Itu jadi min haitsu zaman. Itu. Kemudian kita lihat lagi dia itu mahsus atau makul, misalnya jauhar tadi. Itu dilihat dari idrok, begitu. Kita lihat lagi apakah dia awalus syakhs atau sanius syakhs. Ini lihat dari umum dan khusus. Artinya Mas, berbagai identitas kita coba tembakkan ke konsep jauhar. Itu untuk apa sih? Untuk membuktikan adanya jauharul jawahir atau jawahirul jauhar atau jauharul jauhar. Dan ini tidak bisa diapa-apain oleh asumsi-asumsi, oleh hipotesis apapun, begitu. Nah, yang tidak bisa dipecah-pecah oleh kemungkinan konsep yang bisa masuk ke situlah, maka di situ nanti akan kita temukan Az-Zat al-Ali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya perspektif atau mistik untuk memahami konsep-konsep teologi di dalam Islam. Makanya kenapa dikatakan sebagai teologi atomistik. Itu loh. Teologi atomistik. Kita itu pernah di dalam konteks itu. Namanya Wasil bin Atha, namanya Mu'tazilah, seperguruan namanya siapa? Itu betul-betul atomistik. Itu. Dia menggunakan ini untuk mengidentifikasi. Jadi mengambil konsep-konsep fisika atomistik dari kelompok neoplatonis untuk kemudian dia seret untuk mengidentifikasi konsep Tuhan. Jadi fisika itu sejak lama itu bergandengan tangan dengan teologi, justru itu. Karena memang mereka para teolog menggunakan fisika untuk membangun argumen-argumen tentang eksistensi ketuhanan. Itu loh. Kenapa pakai fisika? Ya karena mau tidak mau sebenarnya di satu sisi Allah itu ada, tetapi dia tidak mau pada saat yang sama mengidentifikasi keadaan Allah itu sebagai sebuah yang physically. Makanya kita cari physically, tetapi dia sekaligus tidak tersentuh oleh tangan gitu loh. Ya mana ya? Ya tadi itu makanya ditembaki terus jauharnya itu. Gitu. Yang la wala, yang wala yuqalu wala yuqalu wa yaluq wala yuqalu, tetapi ada identitas jauhar, itulah kemudian diidentifikasi sebagai yang maha. Nah, gitu. Jadi ini menggunakan wilayah
fisika, konsep-konsep atom pada era klasik tentunya ya. Saya tidak tahu dalam konteks aplikasi sekarang, tetapi prinsip ini masih sering dibahas oleh beberapa penulis modern sekarang bahkan sekalipun, sehingga diskusi-diskusinya masih terus hangat gitu loh, meskipun di kalangan terbatas. Bagaimana kecanggihan para teolog muslim atau filosof muslim membangun konsep-konsep ketuhanan dengan konsep menggunakan pinjaman terminologi atom. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu aja. Mungkin ada kekurangan. Silakan berikutnya. Ada yang mau baca lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Muqamasatun fi manazati manamiyati baina Abi Sulaimana wa baina Ibn al-Umidi. Sami'tu Aba Sulaimana yaqulu ra'aitu fima yara an-na'ibu ka'anni tanaziru Ibn al-Umidi Abal Qawli fi masaila minas sima'i tabi'in. Wa baqayna nanqasimu mawjudati wa kuntu al-mawjudu aydan munqasimu binaw'in akhara ay yakuna imma khafiyyaz zati khafiyyul fi'li aw zahiruz zati zahirul fi'li aw khafiyyuz zati zahirul fi'li aw zahiruz zati khafiyyul fi'li. Thumma qultu al-awwal huwa al-bari jalla wa azza wasani al-hararatu wal barudatu wa ma ashbahahuma wasalisu at-tabi'atu al-rakibu al-kawakibu. Fa'indana hadhihi al-muqamasata al-shaykh al-Mutabi faqala hadha wallahu al-hikmatu wa fasl al-khitabi qismatun mustawfatun haqiqatu zati burhanin wa kalimatu ma 'alaiha mazidun. Muqamasat yang ke-76 terkait tentang pandangan mimpi antara Abu Sulaiman dan antara Ibnu Amid. Jadi manazirah, nggak tahu apa manazirah atau munazarah atau apa ya. Kalau manazirah itu kayak tempat untuk dilihat gitu kan. Kalau manazirah itu bentuk isim zaman. Atau nazara yunaziru nazirotan atau munazirotan, itu masdar mim gitu aja ya. Jadi ini masdar mim, jadi nazara yunaziru munazorotan, bener nggak gitu ya. Jadi ini masdar tetapi masdar mim. Nah, nazoro itu melihat. Kalau nazoro bisa jadi saling melihat, kan begitu. Dalam konteks yang lain, saling melihat itu bisa dimaknai saling melototi. Saling melototi itu saling berdebat. Nah, jadi saling melototi itu saling berdebat. Jadi ada munazarah, saling berdebat, tetapi manamiyah. Manamiyah itu dalam ruang yang tidur. Kalau ruang tidur itu tidak pakai akal sebenarnya. Kalau tidak pakai akal itu adalah imajiner. Nah, gitu. Jadi saya lebih condong untuk memaknai ada perdebatan imajiner dalam konteks kekinian ya. Tahu nggak perdebatan imajiner? Kemarin barusan beberapa bulan yang lalu ada wawancara imajiner antara Najwa Shihab dengan seonggok kursi kosong karena Menteri Kesehatan Terawan tidak mau datang, kan gitu kan. Jadi dia wawancara imajiner. Halo Bapak, kira-kira. Tapi saya tidak lihat ya, karena saya sudah ngurusin itu gitu. Nah, halo Bapak, Bapak sedang apa? Kok diem aja?
atau nggak dijawab surat saya. Oh iya, Bapak sedang sibuk dengan penanganan COVID-19 ya, tapi kosong. Itu namanya wawancara imajiner. Pada era-era tahun 90-an ketika newspaper di Indonesia masih bagus ya, dan saya sering mengamati, membaca maksud saya, itu tidak kalah kreatif para penulis-penulis waktu itu untuk kemudian membingkai tulisan itu dalam wawancara imajiner. Nah gitu. Jadi ini bisa kadang Tempo, kadang Kompas. Jadi karena memang di samping itu untuk mengurangi gesekan dengan negara yang otoriter pada waktu itu. Jadi sering ada wawancara imajiner. Lah saya setangkapan, kalau orang anak Madura itu bilang sependek pengetahuan saya katanya. Anak-anak Madura sependek pengetahuan saya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, pendek pun nggak apa-apa gitu. Jadi sesuai tangkapan yang cepat dari saya itu, ini adalah perdebatan ataupun katakanlah perdebatan gitu atau silang pendapat imajiner antara Abu Sulaiman As-Sistasani dan gurunya atau sejawatnya yaitu Ibnul Ami. Nah gitu ya. Jadi ada semacam itu. Oke. Si Abu Hayyan atau Haidi itu mendeskripsikan perdebatan imajiner gurunya itu dengan Abu Amid. Kata Abu Hayyan, Abu Sulaiman itu pernah bertanya atau berpendapat begitu, atau berkata begitu, menarasikan bahwa pada suatu waktu saya melihat orang yang tidur, atau saya ini posisinya sebagai orang yang tidur, tetapi pada saat yang sama saya kemudian berdebat dengan Ibnu Ba'in ya tentang masalah-masalah yang anis sima atau bi'i. Ada istilah as-sima atau bi'i. Itu ya, as-sima. Jadi as-sima itu sima'iyun di dalam istilah terminologi filsafat ataupun teologi ataupun tafsir. Sima'i itu adalah ya kulluha minallah begitu, atau sima'i itu sesuatu yang udah itu nggak usah dipertimbangkan lagi begitu, bahwa misalnya manusia itu ada cowok ada perempuan begitu, itu simai. Nah gitu misalnya contoh begitu. Adapun bagaimana struktur ataupun bentuk perilaku dari cowok dan cewek ini itu bukan simai, itu social construct. Nah jadi bahwa dia ada wanita dan ada perempuan, laki-laki, itu simai. Bahwa wanita itu pada satu konteks tertentu itu tomboy dan laki-laki itu kemayu, itu konstruk sosial. Loh, ini yang dimaksud dengan diskusi-diskusi gender. Nah, gitu loh. Jadi gender itu tidak akan berusaha untuk membongkar sesuatu yang simai begitu, bahwa laki-laki harus jadi perempuan atau boleh jadi perempuan, atau saya kira itu keliru. Tetapi bagaimana studi-studi gender itu memahami laki-laki dan perempuan dalam non simai. Non simai itu apa ya? Istimai kan gitu. Yang istimai ini yang terbentuk oleh sebuah struktur sosial, itu yang kemudian dia menjadi persoalan sekaligus problem dan ya katakanlah hal-hal yang kadang-kadang juga unthinkable tentang realitas wanita dan laki-laki kan gitu kan. Ini istimai. Nah gitu ya. Ini untuk membedakan antara simai dengan istimai. Jadi dia bilang bainas sima atau bi. Tetapi satu sisi simai, satu sisi tobi'i. Loh, aneh kan? Tobi'i tetapi simai. Kok bisa ya? Tobi'i ini hal-hal yang bersifat natural, tetapi
konstruknya itu simai. Terus seperti apa? Nah, begitu kan? Makanya dia bilang wa baqaina, dan kami kemudian sadar, kemudian kami terjaga, dan kayaknya sesuatu yang eksis di tengah kita itu terbagi di dalam pembagian-pembagian yang katakanlah sedemikian rupa. Jadi pertama bahwa al-mawjud itu yang qasimu bi naw'in akhar, imma khafiyul dzat, khafiyul fi'li. Jadi ini khafiyul dzat, khafiyul fi'li. Ini satu terminologi yang baru menurut saya. Jadi dia tidak menggunakan bidunidzat atau ma'adzat begitu, atau fidzat atau lidzat atau bidzat, tetapi khafiyudzat gitu kan. Jadi khafi itu ya samar zat dan samar fi'alnya. Lah yang pertama ini ketika kita bicara tentang al-mawjud yang khafiyudzat, saya tidak tahu kenapa dikatakan mawjud padahal khafiyudzat dan khafiyul fi'al. Itu ya, ini rumit ya panjangannya ya, tapi minimal gagasan dia itu ataupun kalimat-kalimat dia itu kreatif gitu loh, untuk membangun konsep tentang al-bari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah wujud, istilah qidam, istilah baqo begitu ya, tetapi wujud qidam baqo itu ketika kamu kejar itu tetap saja akan menemui kebuntuan, apalagi yang awam. Makanya cukup belief kata para kiai gitu, nggak usah dipikirkan. Ya sah-sah saja dalam konteks tertentu karena memang kita orang awam. Mau diajak berfilsafat juga paling ya mabuk, kan begitu. Makanya udahlah nggak usah dipikirkan. Ya betul juga sih gitu. Tapi tidak semuanya harus didiamkan. Nah, di sini dia ingin mengatakan bahwa al-bari dalam ruang maujud tetapi khafiyudzat wal fi'al. Gitu. Artinya kalau khafiyun ya kita tidak boleh berasumsi-asumsi yang bukan-bukan, ataupun kalau klaim asumsi kita itu benar terhadap zat itu, tetap aja ini khafiyun. Nah, gitu loh. Jadi ini yang pertama. Jadi pola-polanya agak sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kemudian zahirul zat, zahirul fi'li. Wasani al-hararah wal burudah. Zatnya kelihatan dan kelihatan juga actionnya itu. Jadi bagaimana bergerak, bagaimana hararah itu menjilat-jilat begitu atau membakar, itu fi'al. Pada saat yang sama itu disitulah zatnya, itu substansinya di situ begitu. Lah ini zahirul fi'al wa zahirul zat begitu. Wasalisu yakni zahirul khafiyuz zat wa zahirul fi'al, itu adalah at-tabi'ah. Alam itu yang mana yang substansial. Tetapi semua bergerak dalam tindakan sesuai dengan hukum alamnya. Merapi mau meletus, nanti monyet-monyet pada turun ke bawah gitu. Orang-orang yang biasa gali pasir sudah mulai alhamdulillah dapat pasir lagi. Kan begitu kan. Kemudian ya kita sedikit panik lah gitu dah masyarakat. Kemudian ya macam-macam, banyak keberkahan, banyak cerita, banyak ada momentum ini Merapi mau meletus ini, malah justru banyak berkahnya lah gitu. Lah ini namanya, tetapi mana itu semua adalah fi'al satu gerak yang saling berkait, tetapi mana zatnya, mana fi'al awalnya, mana penggerak pertamanya, mana substansinya. Khafiyul zat wa zahirul fi'al at-tabi'ah. Nah begitu kan. Ada juga yang khafiyul fi'al wa zahirul zat. Yang nomor terakhir zahirul zat, khafiyul fi'al.
ya ini ya nggak tahu bagaimana saya katakan, ya saya tidak tahu kenapa dia kawakib itu adalah dia lihat zatnya gitu. Ya karena kita, ya maaf saja, ketika kita melihat matahari sebenarnya adalah sebuah persepsi yang paling mendalam tentang matahari itu. Begitu. Persepsi yang mendalam tentang matahari. Itu yang dimaksud dengan zahirud dzat. Misalnya tentang galaksi atau bintang lah, misalnya yang dekat bulan itu apa namanya, bintang? Mars bukan? Atau apa itu? Mars ya? Yang paling dekat dengan bulan. Kan setiap hari kan kita menemukan bintang yang dekat dengan bulan. Bintang kejora. Bintang timur. Bintang timur ya? Iya, yang meling. Itu katanya salah satu planet kan itu kan, yang jauh sekali kan. Katanya saya pernah, Bang tahu benar ya. Itu kan bukan fi'il sebenarnya, tetapi persepsi tentang paling substansial dari objek itu. Kan begitu kan? Paham enggak? Sehingga kita melihat itu zahirud dzat. Itu loh. Karena kalau kita lihat itu zahirut tabii, tidak seperti itu. Ternyata kalau kita lihat sampai di sana, waduh, adanya apa? Panas kan, adanya apa gitu kan? Ada apanya di sana itu? Tidak seperti itu kan? Nah, bukankah itu persepsi, Pak? Iya, tetapi tidak sekedar persepsi, itu adalah pemahaman yang paling substansial, yang paling mendasar, yang paling dianggap benar bahwa itu adalah bintang-bintang. Gitu. Jadi itu bintang itu tidak sekedar persepsi fi'liyah atau persepsi meternya, tetapi itu persepsi kauniyah wa akliyahnya. Sehingga kita menemukan substansial dari itu, dan itu bintang. Karena kalau sampai sana fi'liyah dan kauniyahnya, kamu sampai ke sana, waduh, kaya opo iki dudu bintang nek ngene iki. Iki neraka iki. Iya kan? Misalnya panasnya sekian derajat, kan panas kan? Kemudian unsur oksigennya sekian persen tipisnya begitu, sehingga tidak ada kehidupan. Itu lah, sampai ke sana kan masih khofiyul fi'al. Tadi kalau nanti sampai ke sana pesawatnya, baru khofinya ini agak samar-samar mulai hilang. Jadi sampai sekarang posisi kawakib adalah zatuz zahir, zahiruz zat wa khofiyul fi'al. Nah, ini strukturnya. Jadi fi'al itu tidak hanya tindakan, tetapi fi'il itu adalah kausalitas, empirical begitu, visualisasi yang ada pada benda itu. Itulah kemudian dikatakan sebagai fi'al kan begitu. Oke. Iya, aktivitasnya begitu, aktivitasnya. Oke. Aidna, saya kembali hadil muqabasati. Saya kembali, kita ulangi lagi muqabasat ini dari Syekh Syekh Al-Mustaba. Ya. Wa yuqalu hadza wallahi al-hikmatu wa faslu khitab kismatun mustawfatun wa haqiqatun dzatun burhanun wa kalimatum ma 'alaiha mazid. Kalau seperti ini Tuhan, hikmah, keterpisahan wacana, pembagian yang saling mustawfat, itu yang saling menempati, dan hakikat-hakikat yang memiliki argumen seperti ini itu adalah kalimatum ma 'alaiha mazid, adalah sebuah narasi-narasi yang terus bertambah. Nah, ini ending dari perdebatan imajiner antara Abu Sulaiman dan Abul Hamid gitu, yang kemudian kata Abu Hayyan at-Tauhidi, adalah kalau begitu kita kembalikan aja kepada gagasan yang disampaikan oleh Al-Mustaba, bahwa apa yang disampaikan oleh dua guru saya tadi, Abu Sulaiman dan Abul Hamid, adalah kalimatum ma 'alaiha mazid. Kalimat-kalimat yang
Ya begitulah, saya kira seperti itu. Jadi mazid itu tambahan. Kalau tambahan itu metaforis ataupun kiasi. Ya saya kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.